Berdiri. Hah? Beracun saya, Beb. Bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf, Habib. Yang satu tadi kayaknya pidato, yang satu orasi. Yang saya cuma bingung mau ceramah ngajarin ikan berenang. Kalau saya ceramah sekarang ini menyampaikan satu petuah atau pelajaran, sama saja saya ngajarkan ikan berenang. Ini pintar semua, orang hebat semua. Tadi, lupa. Tadi semuanya mengucapkan yang terhormat, yang terhormat. Saya mau mengucapkan juga. Yang saya hormati penjudi-penjudi yang bertobat. Yang saya hormati yang pemaksiat mau bertobat. Yang saya cintai ibu-ibu yang suka marah-marah mau bersabar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Grogi saya, Beb. Dibilang beracun, saudara. Ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekhona Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan ini mengajarkan kepada semuanya, terutama untuk murid-muridnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan berzikir, menyebut asma Allah. Juga yang diajarkan oleh Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan ini adalah menjaga kondisi hati. Mohon maaf kalau saya bicara, ikhwan akhwat bicara, tidak tahu siapa yang mau dengar. Jadi sama-sama mendengarkan dulu. Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan ini mengajarkan murid-muridnya untuk selalu menjaga kondisi hati. Jadi bukan hanya sekedar wirid, bukan hanya sekedar zikir, tapi benar-benar menjaga kondisi hati. Kenapa yang harus hati yang dijaga? Karena hati ini adalah penentu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau baik maka baik semuanya, kalau buruk maka buruk semuanya. Itulah hati. Tandanya hati itu mati, biasanya itu dia sulit menerima nasihat. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tidak cocok. Orang harus dicocokkan dengan dirinya, tapi tidak mau cocok dengan orang lain. Ini salah satu tandanya hatinya mati. Artinya hatinya tidak dapat cahaya. Di dalam hati ini ada mata, dalam hati ini ada mulut, dalam hati ini ada telinga. Sama seperti sekarang. Kalau misalnya ada lampu sekarang ini pas dimatikan, tidak nampak. Sama juga gitu, dalam hati ini kalau tidak ada cahayanya Allah, maka tidak nampak. Ada sombongnya, ada hasutnya, ada tersinggungnya. Tersinggung ini pendek tongkeng. Pendek tongkeng kayak ayam, pendek tongkeng. Nah dalam hati juga begitu. Jadi kalau cahaya Allah itu masuk ke dalam hati, maka kita akan tahu, oh iya ya, aku ini sombong. Oh iya ya, aku ini hasut. Tapi cahaya Allah itu seterang apapun, tapi kalau hati kita tidak mau melihat, juga tidak bisa nampak penyakit itu. Sama sekarang ini terang menderang, tapi kalau saya pejam mata, tidak nampak yang cantik di depan saya satu ini. Gombal. Tapi benaran serius. Tidak nampak. Karena yang saya pandang cuma satu, yang lain wow, ini 5 menit ya waktunya. Lebih. 5 jam. Jadi hati itu ada matanya, hati ada telinganya. Saya melihat dengan mata hati. Buktinya hati itu ada mata. Biarkan hatiku yang berbicara, hatiku yang mendengar. Racun ini. Agak sini aja lah, bahaya. Agak merah, bahaya soalnya. Hati itu tadi saya bilang ada matanya. Jadi ketika cahaya Allah itu masuk ke dalam hati, tandanya kita akan tahu, oh iya ya, ada hasutnya saya ini. Oh iya ya, sedikit-sedikit saya tersinggung. Oh iya, padahal orang itu menasihati saya dengan baik. Jadi cahaya Allah itu masuk. Jadi jangan sampai Allah itu menarik cahayanya dalam hati kita. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Nah, jadi kalau seandainya Allah biarkan cahaya Allah itu pergi, kita tidak akan bisa merasa. Makanya Syekhona Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan mengajarkan murid-muridnya untuk selalu menata hati supaya hatinya baik. Kalau seandainya maaf
penyakit hati ini bukan hanya merugikan diri sendiri. Penyakit hati ini, biar kayak orasi Ustaz Afaillah. Penyakit hati ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan banyak orang. Contoh satu, kalau seandainya satu orang saja di sini ada pencuri, ini satu Palnam tidak tenang. Duduk di sini pun tidak tenang, kepikiran sama motor dan rumahnya. Tapi karena sudah tidak ada pencuri lagi di Palnam, aman. Satu saja yang suka menyebarin berita bohong, ini satu Palnam tidak tenang, ribut. Maaf dulu waktu kita cerita dulu di teman kita dulu itu waktu kerusuhan, itu permasalahannya apa? Karena gue tersinggung, dipukul satu tidak terima, datangin keluarga, tidak terima juga keluarganya, akhirnya teman-temannya diturunkan. Karena di dalam pertemanan itu ada lain suku, akhirnya perang suku. Karena dalam suku itu ada lain agama, akhirnya perang agama. Ini penyebabnya apa? Hatinya berpenyakit. Jadi kalau seandainya hatinya tidak berpenyakit, aman. Nah, inilah penyakit hati, bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan banyak orang. Apalagi kalau yang punya penyakit hati ini orang atas. Kalau orang bawah tidak begitu pengaruh. Maaf, kalau misalnya gubernur punya penyakit hati, habis ini tanah digarap semua karena sifat tamaknya. Maaf, Pak Kapolsek atau Pak atasan orang atas ini. Kalau sudah punya penyakit hati repot. Maaf, ada Pak Camat di sini. Maaf. Kalau Pak Camat punya penyakit hati, tapi kalau Pak Camat kita insya Allah enggak, diselamatkan hatinya oleh Allah. Amin. Maaf juga kalau kepala yang berkepala lah pokoknya. Bingung, aku tersinggung nanti. Pemimpin pondok punya penyakit hati. Habib, maaf. Tapi kalau Habib di sini, pemimpin pondok di sini insya Allah diselamatkan semua hatinya. Bikal bin Salim insya Allah. Bikal bin Salim. Illa man atallaha bikal bin Salim. Termasuk orang-orang inilah termasuk di kalbin salim. Penyakitnya bahaya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Karena yang tadi semua pegang HP, saya pegang HP juga. Oh ya sudah 5 menit. Karena racunnya cukup berbahaya. Belum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf kalau di acara kami di sini, kita di sini kurang berkenan dan banyak kekurangannya. Al-Habib Muhsin bin Ali Ridwan, saya ingatkan kembali bahwa mengajarkan kita semua untuk menata hati. Jadi jangan mudah tersinggung. Kalau ada orang ada orang menasihati, ya makasih, insya Allah nanti saya perbaiki. Itu indah sekali. Jadi jangan mudah tersinggung, jangan suka marah-marah, ya, ibu-ibu, jangan suka marah-marah sama suaminya. Jangan suka marah-marah. Tidak bagus marah-marah. Ngotori mulut, hatinya tidak kotor, mulutnya kotor. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak juga jangan pulang malam-malam. Kasihan istrinya di rumah. Ya bapak-bapak ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Habib Thaha bin Husin Jufri. Bismillahirrahmanirrahim.